Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita nikmat aman sehingga Bapak Ibu bisa beraktivitas di pagi hari ini tanpa ada perasaan takut. Anda datang ke masjid ini, ada enggak yang bawa senjata? Ada? Enggak ada. Sehingga kita tidak dalam posisi siaga sebagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina maupun di daerah yang lainnya. Maka dalam situasi yang aman, dengan adanya nikmat yang aman, mari kita manfaatkan untuk banyak belajar. Mereka nggak bisa belajar sebagaimana yang kita alami. Mereka mungkin tidak bisa duduk di majelis ilmu sebagaimana yang saat ini Bapak Ibu alami. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah nikmat berupa nikmat aman, Anda maksimalkan untuk aktivitas yang mubah atau aktivitas yang mendatangkan pahala, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan bagi kita, terutama aktivitas belajar. Kemudian tidak lupa kita haturkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada takmir Masjid Al-Hikmah. Ini daerah apa namanya? Gayam Sari. Gayung Sari. Yang luar biasa ini moderatornya ini, Masya Allah. Lulusan mana Pak? Tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Teknik juga. Teknik mesin. Biasanya teknik mesin itu musuhnya kedokteran. Suka tawuran ya. Kita berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Biasanya kajian harian juga sekian jumlah jamaahnya. Lebih banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti memang aslinya setiap hari seperti ini. Udah biasa. Subuh juga sekian. Masya Allah. Tadi katanya saya dapat bocoran, ada di antara jamaah yang dari subuh sampai jam sekian belum pulang. Ada? Banyak. Masya Allah. Tayyib. Semoga Allah menambahkan semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Anda, saya yakin, menghibahkan waktu yang paling berharga adalah waktu untuk belajar. Maka saat Anda gunakan waktu Anda untuk belajar ilmu agama, hakikatnya Anda menghibahkan waktu untuk kegiatan yang berharga. Tayyib. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang semangat untuk mempertahankan sunnah harian. Motivasi apa yang perlu kita bangun agar kita selalu bisa menjaga amalan-amalan sunnah harian? Sebutkan contoh sunnah harian. 1, salat duha. Yang kedua, salat rawatib. Berikutnya, tahajud. Qobliyah subuh tadi masuk salat rawatib. Apalagi? Doa zikir, doa dan zikir pagi dan petang. Dan masih banyak sunnah-sunnah harian yang lainnya. Kita diajarkan dalam agama kita beramal sedikit tapi rutin dan terus menerus istiqamah lebih baik daripada amal yang banyak tapi model borongan. Karena amal yang sifatnya borongan itu mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bahkan sampai orang yang pemalas dalam beramal, dia bisa beramal borongan. Yang berat itu adalah ketika seseorang merutinkan sebuah ketaatan
Hari ini dia berbuat taat, sejam berikutnya dia berbuat taat lagi, sejam berikutnya dia berbuat taat lagi. Itu lebih sulit daripada model borongan. Dan realita itu bisa kita jumpai di masyarakat. Anda ketika bulan Ramadan punya kejar target apa? Khatam Al-Quran. Sebulan ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali, dan seterusnya. Begitu selesai Ramadan, apa yang terjadi jemaah? Itu Al-Quran ditutup, kemudian ditaruh di rak, sampai jumpa tahun depan. Saya ketemu dengan mushaf Al-Quran yang dibuka setahun sekali. Dan saya tahu kenapa itu dibuka setahun sekali, karena saya sholatnya di situ 5 waktu. Sehingga mushaf ini baru tersentuh oleh jamaah setahun sekali. Makanya begitu menjelang tanggal 1 Ramadan, kegiatan pertama takmir adalah ngersi beleduk. Al-Qur'annya penuh dengan debu, itu dilapi, dibersihkan. Karena besok malam tanggal 1 akan dipakai untuk tadarus yang pertama. Sehingga kalau model seperti ini, mungkin banyak orang bisa melakukannya. Beramal dengan cara borongan, langsung dalam jumlah banyak, kemudian setelah itu ditinggal, sampai jumpa tahun depan. Sampai pun orang yang malas dalam beramal bisa melakukannya. Sehingga andaikan Al-Quran yang dibaca dalam waktu 1 bulan tadi dibuat rutin, begini saja ya, Bapak baca per malam misalnya 1 lembar atau 1 halaman. Jumlah halaman Al-Quran itu berapa? Kalau 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman, 30 juz, berarti 600 halaman. 600 ada setahun lebih ya? Lebih, berarti kurang lebih 300 ya. Maka Bapak Ibu kalau membaca 1 muka setiap hari khatam, itu 1 tahun, 300 hari. Anda akan menghatamkan dalam waktu 300 hari jika sehari hanya membaca 1 muka. Saya yakin lebih berat yang ini, tiap malam baca 1 muka tapi nggak pernah absen, daripada ketika dia dikasih pilihan langsung kamu baca 1 Quran dalam waktu 1 bulan. Karena masyarakat secara umum lebih gampang melakukan amal yang sifatnya borongan daripada amal yang sedikit tapi dibuat rutin. Namun yang diajarkan dalam syariat kita, amalan yang terbaik adalah amalan yang rutin meskipun sedikit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, artinya amal yang rutin dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit. Baik. Selanjutnya, apa manfaat ketika seseorang itu punya amal yang rutin walaupun sedikit? Jadi begini jamaah, ada manusia yang disebut sebagai ahli bidang tertentu. Misalnya ada sebutan ahli sholat, ahli puasa, ahli membaca Quran, ahli sedekah, ahli. Ahli itu kan ada standarnya, sehingga tidak kemudian orang beramal sekali sudah disebut ahli. Bapak pernah sholat? Pernah. Berapa kali setahun? 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Apakah disebut ahli sholat? Tidak. Kenapa? Intensitasnya terlalu sedikit. Sehingga ketika intensitasnya terlalu sedikit, terlalu kecil, maka dia tidak disebut sebagai ahli sholat. Saking seringnya intensitas ketika dia beramal, kadang putus, kadang nyambung. Ketika orang itu beramal dan karena saking seringnya, barulah dia bisa disebut sebagai ahli. Maka karena mungkin dia rajin datang ke kuburan ya, setiap hari dia ke kuburan, maka disebut sebagai ahli. Ya enggak? Sebutan kayak gini boleh enggak? Boleh. Atau ahli ziarah kubur? Yang benar ahli kubur atau ahli ziarah kubur?
dia lebih sering ke kuburan daripada ke masjid. Makanya kalau disebut ini ahli masjid, kayaknya orang ini jarang ke masjid tuh. Dia kalau tidur itu di kuburan, nyari wangsit itu di kuburan, nyari apa misalnya biar dia bisa punya pikiran yang seger, itu nyarinya di kuburan. Maka kalau terlalu sering ke kuburan kayak gini, dikhawatirkan nanti masyarakat menyebutnya sebagai ahli kubur. Baik, seseorang bisa disebut sebagai ahli salat kalau intensitas salatnya tinggi, disebut sebagai ahli puasa ketika intensitas puasanya tinggi, dan demikian seterusnya. Kalau dalam urusan dunia disebut sebagai orang ahli atau expert di bidang tertentu, itu kan kalau dia sudah menempuh katanya 10.000 jam. 10.000 jam itu jika dia kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5 dengan istirahat siang 1 jam, kurang lebih menempuh waktu tempuh yang harus dia lakukan adalah selama kurang lebih 10 tahun. Baru disebut sebagai orang yang expert di bidang tertentu. Tapi kalau kemudian baru sebulan, 2 bulan, dia dianggap sebagai pemula. Dia belum dianggap sebagai orang yang ahli di bidang tertentu. Itu kalau urusan dunia. Dalam urusan agama kita disebut sebagai ahli apabila kehidupannya dominan diwarnai dengan itu. Maka ahli Quran adalah mereka yang hidupnya dominan diwarnai dengan Quran. Ahli salat adalah orang yang dominan kehidupannya diwarnai dengan salat. Demikian pula puasa, demikian pula amal yang lainnya. Orang menjadi ringan untuk melakukan itu karena kehidupannya dominan diwarnai dengan amal tersebut. Dan saat seseorang sudah sampai pada tingkatan ahli, disitulah dia punya harapan dipanggil oleh Allah menuju surga melalui pintu amal yang menjadi keahliannya. Dipanggil menuju surga melalui pintu amal yang menjadi keahliannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Siapa yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Yang ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Nabi SAW tidak menyebutkan semuanya. Jumlah pintu surga ada berapa? Ada berapa? 8. Apa dalilnya? Resiko yang duduk di depan ya. Apa dalil kalau jumlah pintu surga ada 8? Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma qala," barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jawab Nabi SAW, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah fadakhala min ayyi babin sya'a. Maka pintu surga yang jumlahnya 8 akan dibukakan untuknya, dan dia boleh masuk ke dalam salah satu, dia boleh masuk melalui surga, dia boleh masuk ke dalam surga melalui salah satu pintu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka? Kalau pintu neraka ada berapa? 9 atau 10? Ada 7. Apa dalilnya? Apa dalil kalau pintu neraka ada 7? Pakai gelombang radio ya, Pak? Iya. Oh iya. Bismillah. Kadang putus, kadang nyambung.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka itu punya 7 pintu, masing-masing pintu sudah ada bagiannya. Atau pakai begini? Nah. Baik. Bismillah. Bismillah. Tes. Baik. Kalau cek bisa lancar. Kalau sudah bicara banyak dia mogok ya. Tapi baterainya full ini. Full baterainya. Kalau indikator baterainya full. Baterainya enggak apa-apa. Indikator baterainya full. Mungkin kebanyakan wireless ini. Oh, kena wireless. Bismillah. Lebih jelas? Nah, yang utama dari kajian itu suaranya ya. Kalau gambarnya nggak penting. Makanya Fir'aun ketika menolak dakwahnya Musa alaihissalam, alasannya pakai apa? Suara. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Apakah aku ataukah orang ini yang lebih baik? Wala yakadu yubin, sementara dia kalau ngomong nggak jelas. Sehingga Fir'aun mencacat Musa dari sisi ketika beliau berbicara tidak lebih fasih dibandingkan umumnya manusia. Wallahu a'lam. Baik. Kembali ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil para hambanya menuju surga melalui pintu, dan pintu itu diberi label dengan amalan-amalan tertentu. Lalu disebutlah yang ahli salat, yang ahli sedekah, yang ahli puasa, yang ahli jihad, dan ahli-ahli dalam amal yang lain. Maka tadi kita sebut, ketika seorang hamba punya rutinitas tertentu hingga sampai dia disebut sebagai ahli di bidang itu, berarti dia punya peluang besar untuk bisa masuk ke dalam surga Allah melalui pintu ibadah yang menjadi keahliannya. Itulah nilai penting kenapa kita harus merutinkan salah satu di antara amal yang menjadi andalan. Makanya Bapak Ibu, Anda bisa lihat para sahabat itu mereka punya keahlian yang berwarna-warni. Ada yang fokus di bagian sholat sehingga sholatnya dominan. Ada yang fokus di bagian puasa sehingga puasanya dominan. Ada yang di bagian sedekah sehingga dia lebih dominan sedekah dibandingkan amal yang lain. Demikian pula ada yang dominan jihad, seperti Khalid bin Walid, itu lebih dominan jihad. Sehingga masing-masing sahabat punya amal andalan yang mereka rutinkan sampai pada detik terakhir kehidupannya, sampai mereka mati. Karena mereka menghendaki untuk menjadi manusia yang berstatus sebagai ahli bidang amal tertentu, ahli bidang amal X, sehingga dengan itu dia punya harapan untuk masuk surga melalui pintu yang menjadi keahliannya. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ini yang disebut dengan kalimatul fida, bukan kalimat sumpah. Karena sumpah dengan menyebut nama orang tua dalam Islam hukumnya apa? Kesyirikan. Sehingga tidak boleh orang bersumpah demi bapakku, demi moyangku, tidak boleh. Karena orang yang bersumpah berarti dia mengagungkan apa yang dia sebutkan dalam kalimat sumpah. Dan orang tidak boleh mengagungkan sesuatu dalam sumpahnya kecuali Allah. Makanya seorang muslim ketika bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah. Lalu bagaimana dengan kalimat bi abi anta wa ummi, bapakku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah? Ini kalimatul fida, bukan kalimat qasam.
Kalimatul fida memang dalam bahasa kita sulit mencari padanannya. Dan kayaknya nggak ada. Apa sih kira-kira contoh kalimatul fida dalam bahasa kita? Ada ungkapan namun mungkin tidak disebut kalimatul fida. Barangkali sebutannya ya dia hiperbol, namun sampai melebihi batas. Contohnya, kowe nek iso tak sembah. Pernah dengar kayak gini? Kamu kalau bisa tak sembah. Itu di Jogja cukup banyak. Sehingga penekanan yang dia sampaikan ketika dia bicara sama orang lain untuk ngasih motivasi, itu sampai pada tingkatan melebihi batas. Dan ini nggak boleh ya, karena seorang manusia tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kembali ke tadi, bahwa orang ini atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kalimat fida, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Kalau ada orang yang dipanggil dari salah satu pintu, dia tidak akan rugi. Tapi saya ingin tahu, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Sehingga dari pintu sholat dia dipanggil, dari pintu sedekah dia dipanggil, dari pintu jihad dia dipanggil. Qala, jawab Nabi SAW, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kaulah salah satu di antara orangnya. Sebab kita paham Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan hadis ini, berarti beliau adalah sahabat yang merupakan ahli salat. Beliau sahabat yang merupakan ahli puasa. Beliau juga ahli sedekah. Beliau juga ahli dalam jihad. Sehingga memungkinkan ada diri seorang muslim yang dia multi talent dalam ketaatan kepada Allah. Salatnya pinter, posone pinter, jihadnya ora kalah, sedekahnya juga enggak kalah. Dia manusia yang multi talent dalam beribadah kepada Allah. Ini orang yang punya keunggulan yang luar biasa. Dalam posisi inilah dia akan dipanggil untuk menuju surga melalui semua pintu. Manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perjuangan untuk bisa menjadi seperti ini berat jamaah. Karena sampai berstatus sebagai ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, umumnya sebagian orang itu gagal. Dan Abu Bakar mampu melakukannya. Tayyib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, aku lihat anda ini jarang berpuasa sunnah, sehingga biasanya yang lain para sahabat puasa, tapi anda sendiri tidak puasa sunnah. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Inni uhibbul qira'ah wa idza sumtu dha'uftu. Aku itu senang membaca Quran, senang meneliti Quran. Dan kalau aku puasa, nanti fisikku melemah, sehingga saya tidak bisa rajin untuk mentelaah Quran, membaca Quran, disebabkan karena dalam posisi puasa. Itu yang terjadi pada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka terkadang ada sahabat yang dia lebih cenderung kepada amal tertentu, tapi dia tidak ahli di amal yang lain. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang rajin berpuasa. Sampai beliau pernah minta kepada Nabi SAW untuk diajari puasa Daud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan yang lebih dari ini, fa innahu afdhalus siyam, karena puasa Daud adalah puasa yang terbaik. Nambahi puasa Daud nggak boleh. Makanya kalau ada orang sudah puasa Daud, kata para ulama seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm, dia tidak boleh nambahi puasa yang lain, walaupun andekan itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga misalnya ya, tanggal 4 dia puasa, berarti tanggal 5 nggak puasa, tanggal 6 dia puasa, tanggal 7 tidak puasa, tanggal 8 dia puasa, berarti tanggal 9
Dzulhijjah. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh puasa? Ritme kamu pas tanggal 9 Dzulhijjah tidak puasa. Maka saat itu kau tinggalkan puasa, dan nanti ditambah dengan tanggal 10 plus 3 hari tasyrik, sehingga dia tidak puasa 5 hari. Begitu selesai tanggal 13, dia langsung lanjut puasa berikutnya. Itu yang dialami oleh orang yang sedang puasa Daud. Sehingga posisi orang yang puasa Daud, maka dia tidak boleh nambahi puasa sunnah yang lainnya. Baik. Artinya para sahabat Rasulullah SAW secara umum mereka dalam masalah amal soleh ternyata tidak seragam. Ada yang lebih banyak di posisi A, ada yang banyak di posisi B, ada yang banyak di posisi C, sesuai dengan passion masing-masing. Namun Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa menjalani semuanya, dan beliau adalah orang yang multi talent, sehingga beliau dikatakan oleh Nabi SAW akan dipanggil menuju surga dari arah pintu manapun yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, likulli amilin babun min abwabil jannah. Setiap orang yang beramal, dia disediakan satu pintu surga, yud'a minhu bidzalikal amal, dan dia akan dipanggil menuju surga melalui pintu amal tersebut, yang itu merupakan amal kebiasaannya. Itulah yang kita maksud tadi. Perjuangkan masing-masing kita punya wadhifah, punya amal rutin walaupun ringan, sampai kita disebut sebagai ahli dalam bidang amal itu. Baik. Manfaat yang kedua, kalau tadi manfaat yang pertama kan adanya harapan untuk bisa dipanggil menuju surga melalui pintu ibadah yang kita menjadi ahlinya. Manfaat yang kedua, ketika kita merutinkan amal sunnah, sedikit tapi rutin, maka jika ternyata kita punya uzur, pahalanya akan tetap mengalir sesuai dengan rutinitas kebiasaan yang kita lakukan, walaupun kita tidak mengamalkannya, disebabkan karena uzur. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila ada seorang hamba yang sedang sakit atau dia safar, maka dicatat untuknya sebagaimana amal soleh yang menjadi kebiasaannya ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Masya Allah. Ada seorang musafir yang dia tidak melakukan sholat rawatib misalnya, atau karena dia safar sehingga dia tidak bisa melakukan puasa Senin Kemis. Maka orang ini tidak melakukan puasa Senin Kemis bukan karena niatnya putus, tapi dia tidak melakukan puasa Senin Kemis karena dia sedang safar, khawatir nanti tidak lemah badannya ketika safar. Maka orang ini dia tidak safar bukan karena malas, tapi dia tidak safar karena punya uzur. Nah, ketika dia tidak safar punya uzur, maka ada nilai pahala yang akan dia dapatkan. Dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kegiatan ibadah yang dilakukan ketika dia sehat dan ketika dia tidak sedang safar. Bahkan sampai para ulama mengatakan kondisi ini berlaku bagi orang-orang yang dia punya uzur fisik yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Apa uzur fisik yang tidak bisa lagi diperbaiki? Itulah uzur tua, yang karena dia tua akhirnya dia sakit-sakitan. Maka ketika dia sakit-sakitan, dia tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana yang menjadi rutinitasnya ketika dia dalam posisi sehat. Orang semacam ini akan tetap mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, yang terus mengalir.
Apa yang dimaksud dengan pahala yang terus mengalir dan yang nggak pernah putus? Pahala yang disebabkan karena amal yang kita lakukan pengaruhnya masih bertahan. Dan pengaruh yang masih bertahan itu sebagian dipertahankan oleh Allah Ta'ala, sebab orangnya tidak melakukan amal itu bukan karena alasan malas, tapi karena alasan uzur. Contohnya gimana, Pak? Anda bisa lihat bahwa kaum mukminin diberi janji oleh Allah dengan janji yang sama bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan engkau Muhammad memiliki pahala yang terus mengalir, enggak pernah putus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pahala yang dia terus bertahan. Umatnya juga demikian, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sehingga Nabi SAW dapat pahala yang tidak pernah putus, umatnya juga mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Terus bedanya ada di mana, Pak? Bedanya begini. Kalau Nabi SAW mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, karena beliaulah orang yang pertama kali ngajari kebaikan. Sehingga beliau yang pertama kali ngajari tentang bagaimana cara sholat, beliau yang pertama kali ngajari baca Quran, beliau yang pertama kali ngajari tentang bagaimana cara puasa yang benar dan seterusnya. Maka semua orang yang mengikuti ajaran beliau, Rasulullah SAW turut mendapatkan aliran pahalanya. Itulah yang dimaksud bahwa Nabi SAW mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Orang mukmin juga mendapatkan yang sama. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman yang saleh dan salihah, mereka mendapatkan, orang yang beriman yang dia melakukan amal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kapan itu terjadi? Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, beliau membawakan riwayat dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Idza kana al-'abdu fi shababihi kathir as-salah, kathir as-siyam was-sadaqah, thumma dha'afa amma kana ya'malu fi shababihi, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi." Ketika ada seorang hamba yang masih muda, lalu dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, thumma dha'afa amma kana ya'malu fi shababihi, sampai akhirnya ketika dia sudah mulai tua, dia sudah gak sanggup lagi untuk melakukan amal sebagaimana yang dia lakukan di masa mudanya, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala untuknya sebagaimana rutinitas yang dia lakukan di masa mudanya. Masya Allah. Sehingga orang seperti ini, dia pahalanya tidak diputus oleh Allah, karena niatnya itu hakikatnya tidak putus. Orang ini niatnya tidak putus. Dia tidak melakukan ketaatan bukan karena malas, tapi karena udzur. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Anda saat ini walhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa bolak-balik ke masjid, baik dalam rangka sholat 5 waktu atau dalam rangka hadir di kajian. Akan ada waktunya di mana fisik ini mencapai pada titik tertentu sehingga kita jadi lemah. Dengkul yang dulunya bisa diajak untuk turun sujud, ada waktunya nggak bisa diajak untuk turun sujud. Ini boyok yang biasanya bisa dipakai untuk duduk lama ketika ngaji,
Sekarang mulai capek sehingga kajian meskipun sudah nyender tetap buyoknya sakit. Ini badan yang dulu bisa dipakai 5 waktu datang pulang pergi ke masjid, sekarang sudah mulai lemah sehingga dia hanya bisa duduk di atas ranjang atau tiduran di atas ranjang. Dan orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, tetap mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, terus mengalir, disebabkan karena dia tidak putus dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Pak dia tidak putus melakukan ketaatan kepada Allah? Niatnya itu belum hilang, semangatnya belum hilang, meskipun fisiknya tidak sanggup untuk menyangga dirinya, sehingga dia nggak kuat berdiri, dia nggak kuat turun dengan menggunakan lututnya, dia nggak kuat untuk apalagi misalnya menggunakan air. Maka dalam posisi ini ketika dia tidak beramal, tetap mendapatkan pahala sebagaimana rutinitas amalnya. Sebabnya apa? Karena dia meninggalkan itu bukan disebabkan malas, tapi karena punya uzur. Makanya kalau ada ungkapan olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, kata dokter demikian ya. Maka melakukan amal soleh sedikit tapi rutin, itu hakikatnya adalah tabungan ibadah di hari tua. Itulah yang dimaksud pahala yang terus mengalir, yang tidak pernah ada putusnya. Orang ini tetap diberi pahala oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya, karena niatnya belum hilang. Ada salah satu jamaah haji yang usianya mungkin sekitar 70 atau 80 tahun. Dan dia dapat info kalau haji regulernya masih lama. Dia sendiri nggak tahu kira-kira bisa dipanggil atau tidak. Pokoknya dia tawakal. Sampai ada salah satu di antara anaknya yang mengusulkan, "Bapak coba tarik saja duit itu. Buat apa duit itu disimpan di bank pemerintah? Toh nanti akan dipakai untuk ini, untuk itu, dan seterusnya." Ya. Seperti isu kemarin ya, dana haji akan dipakai untuk infrastruktur, akan dipakai untuk pembangunan ini, pembangunan itu, sehingga masyarakat muslim ramai ketika itu. Nah, ada orang yang kemudian diminta oleh anaknya, "Tarik saja itu Pak. Buat apa kita simpan di situ? Terlalu lama, sekian puluh tahun." Baik, tapi sang bapak tidak mau. Dan beliau mengatakan, "Kalaupun aku mati," karena beliau sudah merasa di ujung usia, "Kalaupun aku mati, maka aku ingin mati dalam keadaan menantikan haji, mati dalam penantian." Tapi yang dinantikan apa? Ibadah kepada Allah. Sehingga beliau tidak mau membatalkan. Kalau narik dana itu berarti kan batal, niatnya sudah putus. Tapi ketika dia bertahan, andai pun dia meninggal dunia, maka dia mati dalam penantian untuk beribadah kepada Allah. Sehingga saya kasih motivasi kepada ikhwas sekalian yang belum daftar reguler ya, segera Anda daftar. Segera daftar reguler. Walaupun lama nggak masalah. Terus Pak, nanti kan uang saya dipakai ini, dipakai itu. Itu bukan urusan Anda. Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban sebagai muslim yang mampu untuk daftar, kita daftar. Masalah kapan kita akan berangkat, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga ketika seorang hamba dia punya amal yang rutin walaupun sedikit, maka di antara manfaat yang bisa dia dapatkan adalah jika ternyata dalam kondisi tertentu, dia tidak sanggup lagi melakukan amal itu, pahalanya ternyata tidak hilang, tetap mengalir. Karena dia tidak beramal, sebabnya bukan karena malas, tapi sebabnya karena apa? Udzur. Sehingga dengan sebab udzur inilah yang bersangkutan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga jamaah dimuliakan Allah taala, dengan berusaha untuk memiliki sunnah harian, manfaat pertama yang bisa kita dapatkan adalah apa tadi? Dipanggil menuju surga sesuai dengan pintu yang menjadi keahlian amal kita. Yang kedua,
kita mendapatkan janji ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah putus. Kapan itu terjadi? Jika kita sudah punya kebiasaan amal soleh tertentu, lalu amal soleh itu tidak jadi kita lakukan disebabkan uzur tertentu, terutama uzur tua. Yang namanya tua, Pak, ditunggu makin tua atau kembali muda? Orang tua kalau ditunggu makin tua atau kembali muda? Makin tua. Mas, aku wis tua, wis reso ning masjid. Nggih, Bapak tunggu dulu, barangkali nanti semakin muda Bapak bisa datang ke masjid. Sebab orang yang dalam posisi dia sudah lanjut usia, makin ditunggu bukan makin membaik, tapi umumnya makin memburuk. Sehingga dalam situasi ini ketika dia tidak bisa datang karena udzur, dan dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan rutinitas dan kebiasaannya. Ini berbeda kalau orang tidak memiliki rutinitas dan kebiasaan. Maka ketika dia nggak punya rutinitas dan kebiasaan hal yang baik tersebut, jika dia mati, dia nggak mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan. Misalnya karena dia tidak punya kebiasaan untuk sholat tahajud, maka mungkin sesekali dia sholat tahajud. Saat dia sholat tahajud, dia belum bisa disebut sebagai ahli tahajud karena belum menjadi kebiasaan, baru sesekali yang sifatnya insidental. Sehingga kalau sudah jadi kebiasaan, bagian itulah yang akan terus mendatangkan pahala walaupun orangnya sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah memilih amal soleh yang mau kita rutinkan, Nabi SAW menyarankan ambillah yang ringan dan jangan terlalu berat. Tujuannya apa? Karena Anda ketika mau melakukan amal soleh itu kerjakan sampai menjelang kematian. Dan dulu para sahabat itu demikian. Maka kalau mereka mendapatkan wasiat dari Nabi SAW melakukan amal A, melakukan amal B, para sahabat ketika dapat wasiat itu, Nabi SAW ngasih wasiat kepada mereka sesuai dengan amal yang menjadi kemampuannya dan sesuai dengan latar belakang orangnya. Dan dalam posisi seperti itulah para sahabat mereka punya amal andalan masing-masing. Ada yang ahli sholat, ada yang ahli puasa, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Rasulullah SAW menekankan, khudhu minal a'mali ma tutikun. Silakan kalian ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Jangan terlalu berat. Karena ini mau dibuat sampai tua, sampai ujung kehidupan. Abdullah bin Amr bin As, yang tadi kita sebut sebagai orang yang ahli puasa, beliau mengusulkan kepada Nabi SAW untuk puasa tiap hari. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka lan tastati', kau tidak akan mampu. Kemudian Nabi SAW menyarankan, berpuasalah 3 hari tiap bulan, karena setiap kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Kemudian kata Abdullah bin Amr, aku lebih bisa seperti itu, aku mampu untuk bisa menambahkan puasa lebih banyak lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan jangan puasa sehari, tilka siyamu Dawud wa dzalika khairus siyam. Silakan kamu puasa sehari dan tidak puasa sehari, itu adalah puasa Nabi Dawud dan itu merupakan puasa yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr? Beliau menjalani Dawud itu sampai mati. Dan ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Pada saat di usia senja, di usia tua, sahabat Abdullah bin Amr menyesal. Dan beliau mengatakan, li'an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andaikan kemarin aku menerima rukhsah dan keringanan dari Nabi SAW, suruh puasa 3 hari tiap bulan, saya kemarin nerima itu,
maka itu lebih baik daripada lebih aku cintai dibandingkan ahli wa mali, seluruh keluargaku dan hartaku. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr khawatir kalau pedot maka dianggap tidak istiqomah. Maka beliau pertahankan walaupun sudah tua, beliau tetap puasa Daud, dan di saat itu beliau mulai kelelahan, kecapean. Kenapa? Dulu saya tidak mengikuti pesan Nabi SAW puasa 3 hari tiap bulan. Jadi seperti itu cara sahabat beramal. Bukan model mut-mutan Pak ya. Ini lagi mut-mutan, ini lagi mut Daud ya. Kalau nggak mut, nggak tahu poso. Ini lagi mood, sregep maca Quran. Begitu moodnya hilang, tidak baca Quran. Bukan seperti itu. Mereka lakukan itu secara rutin, kerjakan itu secara rutin, bahkan sampai di usia tuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pas jam 10, Pak. Sesuai dengan rencana kita bahwa materinya sifatnya hanya pengantar, dan tadi kita sudah sampaikan bagaimana motivasi yang diberikan oleh syariat agar kita bisa merutinkan amal walaupun sedikit, karena itulah yang salah satunya menjadi andalan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Itu enggak dipakai kursinya? Sudah. Hah? Jenengan jajar kula mawon ya. Tak kenal maka ta'aruf. Setelah ta'aruf jajar kula. Jajar. Jangan ganteng. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sudah kira-kira bisa dipahami ya? Apakah Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan paparan dari Ustadz Ami sudah ada pilihan kira-kira amalan apa yang menjadi kebanggaan kita nanti jika kita menghadap Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah gambaran? Jangan yang abot-abot. Mulai dari yang kecil tapi istiqomah. Istiqomah itu adalah sesuatu yang memang luar biasa. Karena di Bali itu Ustaz biasanya tadi Ustaz nasihati seperti itu, yang di luar masjid ini sudah ngintip-ngintip semua. Siapa itu kira-kira? Setan. Masya Allah. Iya kan? Setan pernah berjanji bahwasannya kepada Allah, dia akan menyesatkan seluruh anak Adam tanpa kecuali, dan itu sumpahnya sungguh-sungguh sekali. Tidak ada sumpah yang menandingi kesungguhan daripada sumpahnya setan. Makanya di kebalikannya, saat ini kita diajari bersama-sama Ustadz Abi bagaimana kita istiqomah mempunyai amalan andalan yang nanti bisa menjadi kebanggaan kita melalui 8 pintu itu tadi. Pintu apa saja terserah. Kalau semuanya pintu alhamdulillah. Kalau salah satu aja sudah luar biasa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekarang kita punya waktu 1 jam. Ini tadi ada pertanyaan, silakan melalui tulisan boleh, dan langsung. Ya sebentar Pak, sabar. Kalau Bapak ini paling aktif Pak di masjid kita kalau bertanya. Masya Allah. Ahli bertanya. Jadi selama 1 jam kita bukan tanya jawab, kita bagi ya untuk ini dari bapak-bapak, nanti juga dengan ibu-ibu. Pertanyaan terbaik menurut Ustadz Ali insya Allah akan diberikan imbalan. Hadiah berupa buku imbalannya. Ya, penghargaan atas pertanyaan, dan mudah-mudahan dengan itu kita sudah punya ada. Moga Pak. Sambil kita tunggu ya, ada tulisan-tulisan silakan mungkin panitia bisa. Di sini banyak ini. Dikumpulkan. Sudah banyak. Singkat Pak, singkat to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya singkat, jelas, padat. Satu tak, mohon penjelasan. Sholat itu memang wajib ain. Kenapa ini menjadi, harusnya kita harus mungkin diperintah atau tidak diperintah. Pahalanya tetap. Ini mohon penjelasan. Selain yang lain, tetap. Mohon maaf. Terima kasih. Yang jadi pertanyaan gimana Pak?
Salat adalah wajib ain. Kenapa diwajibkan? Artinya orang harus rutin. Orang harus rutin salat. Harus rutin salat. Nah, yang jadi pertanyaan, Palanya itu sholat. Ini yang wajib, Pak. Kalau yang kita bicarakan sunnah kan. oh gitu. Yang wajib, Pak. Salat wajib. Kalau orang sudah melaksanakan wajib ain berupa salat, apakah dia sudah disebut sebagai ahli salat? Mungkin begitu? Sehingga dia berhak untuk mendapatkan pintu salat ketika masuk surga. Wallahu alam. Jika hanya sebatas melaksanakan kewajiban, memang seseorang sudah berhak untuk mendapatkan surga. Suatu ketika ada badui yang datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami kewajiban sehari semalam dari salat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu, hanya salat 5 waktu. Illa anta tatawwa'a, kecuali kalau kau mau menambahkan salat sunnah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami apa kewajiban puasa yang harus saya tunaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siyamu Ramadan illa anta tatawwa'a, kewajiban kamu adalah puasa Ramadan kecuali kalau kamu mau melakukan amal sunnah. Lalu setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW aneka amal-amal yang wajib, selanjutnya sahabat ini pergi sambil mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la azidu ala dzalika wa la anqus. Ayah dan ibuku ya Rasulullah sebagai tebusannya, aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi amal ini. Setelah orang ini pergi agak jauh, di mana suara sudah tidak bisa mendengar, kemudian Nabi SAW mengatakan, dakhalal jannah in sadaqa. Kalau pengakuan orang ini benar, dia akan masuk surga. Sehingga hanya mengamalkan yang wajib saja, berdasarkan hadis ini, sudah memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan surga. Namun Nabi SAW tidak menyebut dia sebagai ahli salat atau ahli puasa atau ahli yang lain. Sehingga bagaimana cara dia masuk ke dalam surga, apakah juga dipanggil dari pintu-pintu yang menjadi keahlian ibadah tadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Namun yang jelas Nabi SAW telah memberikan penekanan kepada orang ini, jika dia jujur, dia masuk surga. Dakhalal jannah in sadaqah. Oleh karena itu, sebatas mengamalkan yang wajib, maka itu sudah memenuhi syarat untuk bisa menjadi ahlul jannah insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, jelas Pak nggih? Tetap pintu salat sampai dapat insyaallah. Sepanjang istiqomah dan niatnya ikhlas. Yang perlu diperhatikan Pak, tidak ada pintu pertanyaan. Masuk surga melalui pintu pertanyaan ada. Ya. Sambil nunggu ya. Ini saya bacakan tadi ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan begini. Apakah pahala terus mengalir jika orang yang ahli amal tadi meninggal dunia atau hanya saat ada uzur saja? Jadi pahala yang mengalir tadi itu, kalau tadi kan ada uzur, kalau meninggal dunia itu bagaimana? Kalau orangnya sudah mati, apakah pahalanya tetap mengalir? Baik. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Apa saja itu? Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Sehingga ini dalil, apabila orangnya sudah mati, maka pahalanya itu putus. Kecuali jika dia punya amalan yang pengaruhnya nggak hilang, disebabkan karena pengaruh baiknya masih bertahan. Misalnya pernah wakaf masjid, pernah wakaf AC, wakaf lampu, wakaf kipas, wakaf genteng, apapun yang Anda wakafkan, termasuk karpet. Sepanjang ini karpet gak diganti, sepanjang itu AC gak rusak, sepanjang perlengkapan yang Anda wakafkan masih berfungsi dan masih dipakai, pahala terus mengalir. Makanya kalau Anda wakaf AC misalnya, begitu AC-nya mati Anda masih hidup, berarti pahalanya sudah berhenti. Anda gantikan yang baru.
Maka nanti tinggal mengukur nih, lebih panjang usianya mana? Usia AC-nya atau orangnya? Kalau orangnya mati, AC-nya masih berfungsi, maka dia terus mendapatkan pahala sampai rusak. Begitu sudah rusak, mati nggak berfungsi, berarti amalnya sudah berhenti sampai di situ. Makanya kalau mau wakaf, cari bagian yang lebih permanen. Yang paling permanen adalah tanah. Kan nggak mungkin tanah direnovasi. Tanah ini digeruk nggak Pak? Pindah ke tempat yang lain? Tidak. Kalau bangunan masih mungkin dibongkar, renovasi. Mungkin dalam waktu 20-30 tahun bangunan ini akan direnovasi. Ada masjid dengan desain yang baru, dan bangunan yang saat ini sudah ada barangkali akan diganti dengan bangunan yang baru oleh anak turunan kita, generasi sekian. Kita tidak tahu. Tapi kalau lahan, kalau tanah mungkin tidak akan bergeser. Makanya wakaf lahan umurnya jauh lebih panjang dibandingkan wakaf yang lainnya. Wallahu a'lam. Oke. Jelas Pak ya, nanyanya ya. Jadi kalau cari yang ini adalah amal jariah, mungkin begitu tadi ya. Jadi melalui amal yang punya pengaruh panjang. Pengaruh panjang. Ya. Kan kalau yang tadi yang sholat, puasa, itu semuanya akan berhenti begitu orangnya meninggal. Ya. Anda masih punya lanjutan pensiunan kalau tidak mampu melakukannya karena udzur. Biasanya puasa Senin Kemis, tapi sekarang karena sudah sepuh, nggak sanggup lagi puasa, orangnya masih hidup, pahalanya masih ada. Begitu meninggal sudah selesai. Tapi punya ilmu yang bermanfaat, Anda wakaf buku, wakaf Al-Quran, atau wakaf yang lainnya, sepanjang itu dipakai, meskipun Anda sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Oke. Jelas ya, luar biasa. Ini banyak sekali nih, jadi agak cepat aja tadi ya. Bismillah Ustadz, untuk seorang karyawan mohon nasihat bagaimana caranya agar istiqomah mengerjakan sholat sunat, qobliyah, dan ba'diyah zuhur, sehubungan karyawan terikat dengan putaran jam kerja. Jazakallahu khair. Bagian inilah yang menjadi keterbatasan Anda, sehingga jelas berbeda antara mereka yang bisa mengatur waktunya sendiri dengan mereka yang bekerja di bawah aturan orang lain. Karena Anda karyawan dan Anda punya kewajiban untuk menunaikan jam kerja, maka bisa jadi di posisi tertentu terpaksa harus Anda tinggalkan. Menunaikan jam kerja itu wajib. Melakukan amal sholat rawatib itu sunnah. Sehingga mungkin Anda tidak bisa melakukan amalan seperti itu disebabkan, wah saya jam sekian masih kerja. Duhur sekarang jam berapa? Setengah 12 ya. Anda setengah 12 mungkin masih jam kantor, belum diizinkan untuk keluar. Andaikan pihak kantor ada sholat resmi, artinya nanti sholatnya jam 12, kita bisa bareng-bareng berjamaah, silakan sholat sunnah, insya Allah lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, Pak, di depan kantor ada masjid, Bapak boleh sholat di masjid itu, tapi jangan lama-lama. Akhirnya dipantau sama kantor, boleh keluar begitu sudah adzan sampai qomat misalnya, atau sampai selesai sholat wajib. Kalau masih ada izin demikian, maka silakan Anda manfaatkan. Tapi kalau tidak ada izin, Pak, bolehnya keluar kantor pas qomat. Sehingga kalau belum qomat, belum boleh keluar kantor. Berarti Anda hanya bisa sholat wajibnya saja, tapi tidak bisa sholat qobliyah, karena Anda tidak diizinkan untuk meninggalkan kantor. Wallahu a'lam. Paham Pak ya? Melaksanakan pekerjaan itu wajib, sholat qobliyah itu adalah sunnah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Ustadz, saya ditawari pekerjaan freelance oleh teman saya, yang mana freelance ini ia dapatkan dari kantornya. Tetapi teman saya menawarkan untuk freelance tersebut dikerjakan oleh dirinya sendiri. Bingung kan? Untuk upah freelance-nya nanti saya bagi hasil dengan teman saya. Singkatnya, teman saya hanya memakai nama saya untuk pekerjaan freelance tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Nyelang jeneng, langsung nang juragani sungkan paling. Baik. Berarti nanti laporannya kan pakai nama temennya. Iya. Ini dikerjakan oleh si A, padahal sebenarnya mengerjakan si B. Iya.
Kira-kira seperti itu menurut orang Surabaya bohong atau tidak? Bohong atau ngapusi? Yang benar yang mana? Agama mana yang mengizinkan kayak gini, Pak? Hah? Ada? Yahudi. Apakah Yahudi mengizinkan seperti ini? Baik. Sehingga kita sendiri sudah tahu bahwasanya ini sebenarnya adalah praktek pelanggaran. Anda tidak perlu untuk bertanya dari sisi syar'inya. Laporkan saja ke bosnya. Pak bos, aslinya yang ngerjakan itu si A, aslinya yang mengerjakan saya, tapi saya pakai nama si A. Kalau bosnya pinter kamu, baik, silakan dilanjutkan. Iya. Secara norma manusia seperti ini boleh nggak? Nggak boleh. Itu sudah pelanggaran. Maka model pinjem nama PT untuk proyek, pinjem nama orang, bahkan suruh gantiin dan seterusnya, ini semuanya hakikatnya adalah pelanggaran yang sebenarnya dari sisi norma manusia itu sudah kelihatan itu pelanggaran. Berarti nanti harus ngajinya ditambah makna rezeki ya. Ya, arti dari tawakal terhadap rezeki dan membatasi diri dengan rezeki yang halal dan seterusnya. Oke. Paham ya yang tanya ya? Lanjut. Kiat-kiat apa supaya kita istiqomah dalam menjalankan amalan sunnah harian supaya tidak putus di tengah jalan dalam mengamalkannya? Tahan godaan setan ini. Masya Allah. Yang pertama, Anda cari yang ringan seperti pesan Nabi SAW. Bismillah. Karena kalau terlalu berat, kondisinya seperti Abdullah bin Amr tadi. Sampai beliau nyesel ketika di hari tua, kenapa dulu saya tidak memilih amalan yang ringan seperti nasihat Nabi SAW. Karena ketika terlalu berat, putusnya terlalu awal. Tapi kalau ringan, insya Allah Anda bisa lebih enjoy dalam melakukannya. Yang kedua, pilih amal yang sesuai passion. Sebagaimana kita bekerja sesuai passion. Nah, masing-masing orang itu harus mengenali passion amalnya masing-masing. Saya itu cocoknya di mana ya, Pak? Saya kalau suruh sholat, dasi ngeluh. Suruh poso, ngeleh. Suruh sedekah, medit. Jihad ya orang iso. Apa ya kira-kira? Senyum aja. Ada satu, Pak, saya sebenarnya berharap bisa. Cuman kayaknya nggak boleh sama istri pertama. Bayangin mas, tujuh amal nih kan. Baik. Sehingga kalau seperti ini Anda tolong ukur. Seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tahu ukurannya. Saya kalau rajin puasa, nanti amal yang ini saya melemah. Makanya saya lebih senang untuk mutolaah Al-Quran, mengaji Quran. Sehingga untuk menjaga energi, Ibnu Mas'ud jarang puasa sunnah. Bukan berarti nggak pernah ya, jarang puasa sunnah. Ada sahabat yang dia dipesani oleh Nabi SAW amal yang ringan. Ausani khalili bithalat. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 amal. Beliau adalah sahabat Abu Hurairah. Apa saja itu? Salat duha 2 rakaat. Witir sebelum tidur. Selanjutnya satu lagi, puasa 3 hari setiap bulan. Ini amal yang sangat ringan dibandingkan dengan amalan sahabat-sahabat yang lain. Karena Abu Hurairah mengemban amanah yang besar, menjaga hafalan 5.000 hadis, nggak boleh hilang. Dan yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu murojaah. Sehingga kenapa amalnya sedikit? Untuk amal yang seperti ini, amal yang sifatnya ibadah mahdhah, karena beliau harus menjaga murojaah hafalan hadis setiap malam. Sebab mereka ketika memiliki hafalan tertentu itu dianggap sebagai amanah, jangan sampai hilang. Beda dengan kita kan? Kita kalau sudah punya hafalan tertentu kan, hari ini hafal, besok hilang. Sehingga kita menggampangkan dengan tidak murojaah. Sahabat tidak demikian, dimurojaah agar hafalan itu tidak hilang. Dan itu bagian dari amal. Wallahu a'lam. Oke. Lanjut. Bismillah, bagaimana cara kita istiqomah dengan amalan sunnah? Saya pikir sama ya. Istiqomah. Nah, kurang lebih sama. Di intinya bertahan dengan yang ringan dan sesuaikan dengan apa tadi? Passion. Sudah ada gambaran Pak, pilihan kira-kira punya amalan apa setelah kajian ini yang bisa kita jaga sampai kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala?
Harus kita punya itu. Lanjut. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, lebih afdol mana ikut komunitas dakwah tapi jarang sekali murojaah kajian, habis waktunya untuk riwariwitat? Poin plusnya dapat dekat dengan ustadz dan mudah komunikasi secara langsung dengan ustadz. Atau fokus kajian saja sehingga banyak waktu untuk murojaah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik. Yang kita cari itu apa sih ketika dekat dengan ustadz? Ya? Barokah ya? Melu mangan durian. Sehingga ada di antara panitia yang dia dekat dengan ustadz, harapannya ustadz kan suguhannya enak-enak, mesti siso. Akhirnya dia bisa ikut makan bareng ustadz. Inikah yang dicari? Kalau bagiannya yang dicari ya gagal ya, berarti dia tidak mendapatkan apapun. Seharusnya ketika kita dekat dengan ustadz, berarti kita adalah orang yang pertama kali mendengarkan tausiah ustadz, mendengarkan ceramah dari ustadz. Sangat disayangkan kalau dekat dengan ustadz, bahkan bisa jadi dari tim media ya. Jadi tim media, itu kan berarti orang yang pertama kali mendengar sebelum yang online mendengar. Tapi ternyata dari sisi kemampuan kalah dibandingkan dengan jamaah yang lain yang mungkin tidak terlalu dekat dengan ustadz. Baik. Intinya begini, Abu Darda menyebutkan manusia dalam belajar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan alim. Orang ini jadi sumber, sehingga dia yang menyampaikan. Dia bisa beristihad, dia bisa ngasih jawaban terhadap masalah yang ada di masyarakat. Ini jenis orang yang tertinggi, dia alim. Yang kedua muta'alim. Ini orang yang sedang berproses menuju alim. Posisi muta'alim ketika dia belajar, dia punya target. Dia menekan dirinya, dia menghafal, dia murojaah, dia siap dengan ujian, dia siap ketika ditanya, dia catat setiap faedah ilmu yang dia dapatkan, bukan sebatas uduk kuping, tapi dia serius. Ini muta'alim. Bahasa kita kalau muta'alim itu seperti santri yang mondok atau mahasiswa yang kuliah. Mereka ini muta'alim. Yang ketiga mustami. Mustami pendengar setia, penggemar kajian. Umumnya yang ikut kajian umum tuh jenis yang ketiga ini. Jadi Bapak Ibu sekalian rata-rata mustami. Meskipun nyatet, saya yakin Anda nyatet, tapi setelah selesai Anda nyatet kan ditutup. Murojaahnya kapan? Nggak pernah murojaah. Sehingga kadang catatannya itu double gitu. Ustadz ini pernah menyampaikan ini catat gitu. Itu double dengan ustadz yang kemarin. Bahkan kadang dia sendiri nggak merasa kalau dia sudah punya catatan tentang itu. Betul Pak ya? Karena posisi Anda mustami. Mustami itu pendengar setia, penggemar kajian, senang mendengarkan. Ketika di rumah ya dengerin YouTube, kadang punya TV dengerin radio Roja atau TV Roja atau TV-TV yang lain, Al-Iman. Cuman dengerin saja. Itu mustami. Ini tingkatan yang paling bawah. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun ar-rabi'a fatahlak. Jadilah seorang alim. Kalau nggak bisa jadi muta'allim. Kalau nggak bisa jadi mustami' dan jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Sehingga kadar minimal mustami'. Maka yang berada di luar yang sama sekali nggak pernah hadir dalam forum kajian, itu orang keempat. Mereka nggak perhatian dengan aturan, mereka nggak ngerti batasan halal haram, mereka nggak ngerti mana riba mana bukan riba. Fatahlak, sehingga orang ini tenggelam dalam maksiat, dia binasa dengan maksiat. Bersyukur masih bisa menjadi manusia jenis yang ketiga. Wallahu a'lam. Jangan putus asa jadi manusia, mendengarkan, mencatat, ngamalkannya, tetap berupaya. Semuanya punya tugas beramal. Jadi baik alim, muta'alim maupun mustami' semua punya tugas beramal. Tapi kalau dilihat dari ukuran ilmu, paling kecil manusia ada 3 ini.
Kita bicara untuk standar ilmu. Kalau amal semuanya punya tanggung jawab yang sama. Nah. Oke, lanjut. Bismillah. Jika amalan terhalang oleh orang lain, contohnya seorang istri terhalang dari perintah suami, apakah masih mendapat pahala dan amalan diganti sebanding dengan amalan itu? Ini kita bicara tentang hierarki ya. Sehingga kalau ada orang yang dia terhalang untuk melakukan amal tertentu karena ada amal yang lebih penting dibandingkan amal itu, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana amal yang dia kehendaki. Contoh, Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi SAW, dan beliau sudah masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tapi beliau tidak bisa datang dari Yaman menuju Madinah untuk ketemu Rasulullah SAW. Maka status Uwais disebut oleh para ulama dengan muhadram. Apa itu muhadram? Manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, sudah masuk Islam tapi tidak ketemu beliau. Artinya bukan sahabat, statusnya tabi'in, yang disebut dengan istilah muhadram. Uwais Al-Qarni, Abu Muslim Al-Khawlani, kemudian Asimah Raja Najasyi yang dia masuk Islam, dan beberapa orang-orang yang lain yang ketika mereka masuk Islam di zaman Nabi SAW tapi tidak ketemu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menyebut dia tertahan oleh ibunya karena ibunya butuh pelayanan, sementara Uwais satu-satunya anaknya yang bisa melayani ibunya. Maka Uwais merawat ibunya sampai akhirnya ibunya meninggal, barulah beliau bisa berangkat untuk haji dan umroh bersama rombongan kaum muslimin dari Yaman. Tertahan tapi dipuji oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau punya kelebihan meskipun beliau tidak berstatus sebagai sahabat. Kalau sahabat kan punya derajat yang khusus ya, beliau bukan sahabat. Meskipun demikian dipuji oleh Nabi SAW. Maka bisa jadi ada orang yang dia karena ingin melayani suaminya sehingga dia tidak bisa berangkat kajian atau tidak bisa menghatamkan Quran. Insya Allah ibu tidak perlu khawatir, bisa jadi amal yang ibu lakukan pahalanya lebih besar dibandingkan ketika ibu melakukan amal sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini dari ibu-ibu ini kelihatannya ini. Assalamualaikum. Jika setelah menikah, Waalaikumsalam, jadi jarang puasa karena harus memasak. oh gitu Ya, ngicipi berarti. Iya, belum ahli katanya. Ngicipi sakirus ya, batang terus. Dan saat itu belum jago, jadi khawatir tidak enak jika tidak diicipi. Apakah rutinitas Senin Kemis saat masih gadis tetap didapat? Satu. Ini modus. Lalu setelah punya bayi, wah lanjut jadi tambah sulit untuk sholat malam dan zikir setelah sholat. Setelah itu bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah itu kembali bagi ibu rumah tangga? Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Ini pada dapat hadiah ini Tat. Masya Allah. Hadiahnya apa? Buku aja. Ada orang utang. Nanti bisa Nanti ya. Ini siapa? Gak ada namanya masalahnya ini. Nanti hubungi panitia. Dapat hadiah buku orang utang. Oh ya, nanti dari sampean aja Tat. Kasih pertanyaan dibalik. Oh gitu. Baik. Tayyib. Apabila ada seorang wanita yang dulu punya rutinitas amal soleh seperti puasa sunnah, kemudian tahajud, lalu setelah punya anak, semua itu menjadi tidak bisa rutin seperti dulu. Karena perhatian Anda berpindah, energi Anda berpindah. Yang dulunya dipakai untuk ibadah sifatnya pribadi, sekarang beralih kepada ibadah berupa memberi layanan kepada keluarga, baik suami maupun anaknya. Apakah masih tetap dapat pahala seperti dulu? Wallahu a'lam, dohirnya tidak. Tapi Anda tidak akan kehilangan kesempatan itu ketika anak sudah dewasa. Aisyah radhiyallahu anha setelah ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rajin puasa Daud atau rajin berpuasa. Setelah ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu Aisyah masih membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya utang puasa dan beliau nyaurnya kapan? Bayar puasanya kapan? Qadanya kapan? Bulan Sya'ban.
Artinya mepet dengan Ramadan. Dalam kurun waktu yang demikian panjang, selama 11 bulan Aisyah tidak puasa. Dan kalaupun beliau puasa ya jarang-jarang. Begitu Sya'ban baru beliau qada puasa. Lima kanati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khawatir begini, nanti kalau saya puasa wajib untuk qada Ramadan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau ingin menunaikan hajat dalam posisi saya sedang puasa wajib, terhalangi. Sehingga Aisyah tidak mau terjadi seperti itu, maka Aisyah radhiyallahu anha menunda utang puasanya itu sampai mepet dengan bulan Ramadan, yaitu pas bulan Sya'ban. Itu salah satu di antara contoh adanya perubahan strategi beramal yang dilakukan oleh seorang istri disebabkan karena dia sudah berkeluarga. Makanya kunci surga untuk wanita lebih longgar dibandingkan kunci surga yang dialami oleh lelaki. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat ilal jannati min ayyi babin sya'at." Apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Dan itu ibadah yang sifatnya apa? Lebih kepada pelayanan keluarga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Bukan jihad, rajin sedekah, bersosial di masyarakat. Karena itu tugas lelaki. Yang wanita lebih banyak di dalam rumah. Wallahu a'lam. Oke, luar biasa. Lanjut. Ini ada pertanyaan menarik, Ustaz, apakah saya mengikuti arisan keluarga, pas dapat arisan maka yang dapat ketempatan dan memberi manfaat pada peserta arisan makan-makan, mungkin jamu ya. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Jadi dia sudah menyimpulkan sendiri. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Yang beliau tanyakan solusinya, bukan hukumnya ya. Ya, solusinya gimana ini? Baik. Justru yang lebih penting adalah Anda membuat kesamaan frekuensi di keluarga Anda. Karena ini kan arisan keluarga, artinya ada banyak orang yang terlibat. Mungkin Anda bisa sesuai dengan aturan. Ini tidak boleh karena di sini ada riba. Yang dapat arisan berarti dia harus memberi makan kepada seluruh peserta arisan yang lain. Sebab prinsip arisan itu apa? Utang piutang. Maka yang dapat berarti dia dapat utang dari siapa? Anggota yang lain. Kalau di situ disyaratkan dia harus ngasih makan kepada anggota-anggota ini, berarti ada manfaat dalam transaksi utang piutang. Dan itu masuk kategori apa? Riba. Tidak boleh. Baik, Anda bisa paham. Masalahnya keluarga Anda yang lain paham nggak? Pak, di sana belum pernah Pak istilah riba itu disebut. Mereka nggak paham sama sekali. Lah kalau kemudian Anda beda sendiri, saya nggak mau ngasih makan kepada kalian semua. Wah, nanti di luar dikerenengi medit kumit pelit. Disebut apa? Pelit, disebut kumet, medit, disebut bakhil. Mungkin Anda akan dikomentari seperti itu. Padahal maksud Anda biar di situ tidak ada praktek riba. Maka yang pertama mungkin edukasi tentang ini disampaikan kepada mereka. Yang kedua, Anda bisa kasih solusi kayak gini. Jadi bukan syarat yang dapat arisan kedapatan tempat. Arisan undian sendiri, yang kedapatan tempat urutan sendiri. Misal ini kan acara keluarga ya. Terah misalnya, acara terah. Maka acara terah urutannya sesuai dengan urutan usia. Yang paling tua di paling belakang. Barangkali sebelum waktunya dia sudah mati kan ya. Maka diurutkan dari yang muda dulu, kemudian muter, dan kemudian nanti muter lagi. Sementara untuk arisannya, maka mengikuti putaran yang berbeda. Bisa pakai undian atau pakai misalnya yang lainnya. Yang jelas ada ritme yang berbeda antara makan-makan dengan arisan. Insya Allah kalau seperti itu tidak ada kaitannya dengan arisan dengan makan-makan. Wallahu a'lam. Oke. Waktu tinggal 14 menit ya? Apa? 20? 10 menit.
Masya Allah. 10 menit, tidak terasa kita sudah 1,5 jam. Hampir 1,5 jam kita bahas masalah bagaimana kita semangat untuk mengamalkan amalan sunnah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, tadi ini perlu saya kenalkan juga, Ustadz Ami itu selain dia berceramah, mengikuti kajian-kajian di beberapa masjid di seluruh Indonesia. Bukan di seluruh Indonesia. Ya, dia mempunyai karya berupa buku banyak sekali. Kalau coba dilihat di channelnya ANB, Aminur Bait, nah itu luar biasa, banyak buku tentang fikih terutama. Ada fikih sholat, ada fikih muamalah, ada fikih tentang waris yang saya baca itu banyak sekali. Sehingga mungkin pertanyaan yang segini banyak, ini nggak mungkin nanti dijawab satu-satu, ini bisa ditemukan di buku-buku itu. Tidak kalah efektifnya, dan insya Allah panitia di depan itu menyediakan. Monggo nanti langsung dikunjungi standnya panitia. Untuk selanjutnya sisa waktu, monggo Ustadz Ami memberikan pertanyaan kepada jamaah yang nantinya ini dikasih ribet, Tad. Masya Allah. Nah, jawabannya ada 5 pertanyaan, monggo Tad. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oh, satu ya? Mungkin coba diangkat nih, Pak. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz sekeluarga selalu sehat. Amin. Walakum bimithlim. Mohon bertanya, apakah seorang suami berkewajiban menghajikan istri dan anak-anaknya? Baik. Ya. 2, Tat. Bagaimana bila uangnya untuk haji hanya cukup bagi suami saja? Apa harus tunggu aja istrinya? Jazakallahu khair. Masya Allah. Baik. Untuk yang pertama, apakah suami punya kewajiban untuk menghajikan istri dan anak-anaknya? Kembali kepada pertanyaan, apakah haji itu termasuk nafkah atau bukan? Sehingga ketika itu tidak termasuk nafkah, maka bukan bagian dari kewajiban seorang suami. Dan para ulama telah menegaskan hal ini, seperti Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan yang lainnya, bahwa suami tidak berkewajiban untuk menghajikan istrinya, sebab haji itu bukan bagian dari nafkah. Maka kalau istri mau haji, kemudian dia dikasih oleh suaminya, itu sifatnya hadiah, lebih dari sebatas nafkah, dan itu lebih dari kewajiban. Artinya status pemberangkatan haji itu adalah hibah atau hadiah dari seorang suami kepada istrinya. Demikian pula untuk anaknya, karena ini bukan bagian dari nafkah, maka seorang ayah tidak berkewajiban menghajikan anaknya. Sehingga kalau uangnya terbatas, ya silahkan suami daftar diri sendiri, karena itu bagian dari kewajiban pribadi dia. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 10.40. Karena kereta saya nanti jam 12.00. Waduh. Maka saya harus sudah meninggalkan tempat ini sebelum jam 11. Nah, ya makanya, ya. Kasih pertanyaan sederhana, Tat. Ini ada beberapa hadiah, 5 buku. Ada 5 buku ya. Dan syaratnya bisa jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita sampaikan kepada moderator. Dengan ini ya, mengangkat tangan menyebut nama, singkat saja nanti. Ini yang jawab moderator ya. Pertanyaannya, sebutkan nama Ketua Takmir Al-Hikmah. Saya. Waduh, Muhammad Zaini. Salah atau betul? Salah apa betul? Pak Muhammad Zaini. Betul ya? Betul. Masya Allah, moderator dapat hadiah. Masya Allah. Ini fadilahnya dekat dengan Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Baik. Yang tadi dari subuh sampai jam sekian belum pulang. Nah itu. Nah ini 2 ini. Terserah pilih mana, Tat? 2. Belakang ada? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Nggak ada ya? Ada banget, Tat. Perasaan tadi saya ke sana nggak ada, Tat. Baik. Gimana, Tat, ini? Karena banyak ya, Tat. Khusus yang menjawab yang tadi berjaga dari subuh ya. Yang datang paling awal jam berapa Pak datang?
Jam berapa? Jam? Oh, jam 4 lebih. Jam 4 sebelum sholat lebih. subuh. Sholat subuh. Yang datang sebelum subuh. Sebelum subuh. Ah, itu Pak, setengah 4. Jam? Setengah 4. Setengah 4. Mulai Sama siapa? Sama ayah. Oh, Ayahnya. sama ayah. Masya Allah. Sini, Dik. Jam Sini, setengah sini, 4 sini. sudah datang ya. Masya Allah. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Halal haram bisnis online ya. Dibaca sama bapaknya ibu ya. Selanjutnya, ini pertanyaan seperti biasa ya. Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya belum pernah utang. Utang janji? Hah? Ya utang. Pokoknya utang. Nggak pernah utang? Loh, minjamkan. Memberi utang pernah? Kalau berutang nggak pernah? Berapa orang? 1, 2, 3. Oh, banyak. Baik, pertanyaannya. Loh, kalau banyak kan perlu diundi. Penentunya adalah pertanyaan ya. Pertanyaannya, sebutkan cara untuk istiqomah dalam beramal. Siap, Bapak yang angkat duluan. 1. Sebutkan. Cari amalan yang ringan. Oh iya. Yang kedua, Passion. cari amalan yang Sesuai passion. Masya Allah. Masya Allah. Dari mana Mas? Kebonsari, Pak. Kebonsari. Oh ya, dekat. Yang paling jauh. Baik, selanjutnya yang paling jauh. Yang paling jauh dari mana? Ini ada Prigen. Dari mana Mas? Krian. Jawan Prigen. Tuban. Jombang. Ada yang dari Solo, belakang ibu-ibu. Solo. Aceh. Masya Allah. Domisili mana domisili? Sidoarjo Pak. Nanti ada yang ngomong saya dari Soviet, tapi domisili Kebonsari. Ibu-ibu kelihatannya ya. Dari Panitia Solo. Semarang. Ya wes lah, kasihkan ibu-ibu biar seneng Pak ya. Baik, Kasihkan ibu-ibu. yang dari Semarang. Oh, dari Solo. Ya wes. Kasihkan ibu-ibu biar seneng lah. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya. Yang terakhir. Tadi kita menyebut nama sahabat Abu Hurairah yang beliau punya 3 amalan ya. Pertanyaannya, sebutkan nama asli Abu Hurairah. Yang mana, Pak? Yang anak-anak saja. Oh, yang anak-anak. Baik. Kelas berapa, Mas? Sini Mas, maju. Kalau salah nanti ini loh ya, murojaah. Di sini, di sebelah sini. Sini. Nah, nama Raka. Aslinya mana? Surabaya. Kelas berapa? Kelas berapa? 7 di mana? SD mana? Purwotayun. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Abdul Syams. Gimana tuh? Abdul Syams. Kurang tepat. Dapat hadiah santri. Baik. Murojaah lagi ya? Ada lagi. Ada yang lagi tadi? Ada? Ayo Mas, yang depan. Siapa Mas? Abdurrahman bin Saad. Abdurrahman bin Saad. Coba diulang. Bin Sakhar. Sukunya apa namanya? Sukunya Abdurrahman bin Sakhar. Ad-Dausi. Masya Allah. Ad-Dausi. Dapat hadiah? Betul ya? Dapat hadiah. Majuin Mas. Masya Allah. Di foto Mas. Sudah nikah belum? Belum. Di sini. Mau bikin nikah? Jazakallah khairan. Ya, sudah selesai ya? Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada jamaah sekalian semuanya semangat untuk belajar. Semoga Allah Ta'ala jadikan forum kita forum yang diberkahi, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Amin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.